Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas individu perbaikan dari tugas sintaks. Langsung saja ke materi pembelajaran. Pertama yaitu tentang epite, dan kedua tentang la position. Dan langsung saja ke materi pertama, epite. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang epite itu. Epite adalah kata atau frasa yang digunakan dalam prasakata benda ya untuk menggambarkan intinya. Epite berhubungan dengan nama yang paling sering dikaitkan langsung tanpa kata depan. Itu hanya dapat dipisahkan dari nama dan dengan koma. Terus bentuk dari epite, kategori kategori gramatikal, adjektif, kualifikatif. Epite atau atribu ini berasal dari adjektif kualifikatif. Perbedaannya dapat dilihat jika adjektif kualifikatif langsung sebelum atau setelah nomina ditempatkan maka disebut dengan epite, sedangkan jika adjektif kualifikatif ditempatkan setelah kata kerja yang bertindak sebagai predikat, dia akan berperan sebagai atribut. Contohnya dalam kalimat ini, Ruj dikatakan sebagai epite karena dia berdekatan langsung dengan nomina. Perbedaannya dapat dilihat dengan atribu, sedangkan atribu berdekatan dengan kata kerja sesuai dengan pengertian masing-masing, bukan dari kata ruj, tapi penempatannya yang dilihat untuk menentukan dia epite atau atribut. Contoh lain dari epite, tetap berdekatan dengan nomina maka disebut adjektif epite. Contoh kedua, tetap berdekatan dengan nomina maka disebut adjektif epite. Materi kedua yaitu la position. Pertama saya akan membahas definisi. La position adalah kata atau grup nominal yang berhubungan dengan kata lain atau grup nominal lain yang diikuti atau didahului langsung. Contohnya ditandai dengan tanda koma atau pause. Grup nomina tongkosin merupakan aposition untuk nomina Jean-Pierre. Kemudian bentuk dari gramatikal, contohnya dapat dilihat dari slide ini. Pertama, grup nominal, kedua adjektif kualifikatif, ketiga preposition relatif, ketiga partisipe present, dan kelima pronom. Inilah contoh dari bentuk gramatikal la position. Kemudian dilihat dari letak atau lokasi penempatan la position dalam kalimat. Pertama, dekat dengan koma atau setelah pause. Ketiga, langsung setelah nomina. Sekarang ketiga dapat ditandai dengan preposisi. Keempat, tidak menggunakan determino. Kelima, walaupun di depan dia tetap tidak menggunakan determino. Dan kelima, setelah koma.
inilah penempatan dari la position ketika untuk melihat apakah kalimat itu seperti berjenis dari la position atau tidak. Inilah contoh lain dari la position. Dan yang terakhir makna dari la position itu ada cause, condition, opposition. Itulah hasil dari materi saya yang ingin saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup.